Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Fathul Mu'in. Kita pembahasan terakhir, ya kita sudah selesai pada pembahasan sujud. Lalu kita masuk ke pembahasan rukun selanjutnya, yaitu duduk di antara dua sujud. Saya bacakan dulu teksnya ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa thaminuha julusun bainahuma ay as-sajdataini walau fi naflin 'ala al-mu'tamad. Dan rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara keduanya. Itu duduk di antara dua sujud, ay sajdatain. Jadi duduk di antara dua sujud. Walau fi naflin alal mu'tamad. Ya, walau fi naflin alal mu'tamad. Walaupun kita sedang dalam sholat sunnah menurut pendapat yang paling rajih. Kenapa ini disebutkan? Karena ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya duduk di antara dua sujud itu tidak disunahkan di sholat sunnah. Nah, jadi di sini disebutkan untuk membantah ya perkataan atau pendapat yang tidak mewajibkan di sholat sunnah, sebutkan walau fi naflin alal mu'tamad. Walaupun di sholat sunnah menurut pendapat yang mu'tamad atau rajih. Ya. Ya, berdasarkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu ya lam yasjud hatta yastawi jalisan. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia mengangkat kepalanya, dia tidaklah duduk sampai dia sempurna. Dia tidak sujud sampai dia sempurna duduk, gitu ya. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadis Aisyah. Wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi ghairahu. Nah, ini penting ya, sebagaimana ketika sujud ya, ataupun ketika ruku atau i'tidal. Jadi niat ketika kita hendak melakukan rukun-rukun tersebut ya, jangan kita bermaksud misalkan kita kan waktu itu udah ngebahas ya, mau i'tidal, bangkit dari ruku. Jangan sampai kita bangkit dari rukunya itu meniatkan karena misalkan kaget ada hewan gitu ya di depan kita, tiba-tiba kita kaget. Kita mengangkat diri kita. Nah, di situ nggak cukup ya, karena syaratnya adalah ketika kita ingin melakukan rukun tersebut, jangan meniatkan selain daripada rukun itu. Meniatkan rukun itu memang nggak wajib, tapi jangan ada niatan lain, gitu. Sama ketika kita kaget kan gitu, itu ada niatan lain di situ, ya. Ya. Berarti di sini juga duduk di antara dua sujud. Niat dia untuk duduk di antara dua sujud memang tidak wajib, tapi jangan sampai kita meniatkan rukun lain, atau misalkan ada tiba-tiba kita lagi sujud ya, ada hewan gitu kan, ada kalajengking gitu, tiba-tiba kita kaget, tanggunglah sekalian aja kita duduk gitu, duduk di antara dua sujud, itu nggak boleh ya. Jadi wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi ghairuhu, dan wajib tidak boleh memaksudkan dengan mengangkatnya dia dari sujud ya selain daripada duduk di antara dua sujud. Nah, gitu ya. Falau rafa'a faza'an, maka kalau dia mengangkat ya naik dari sujudnya dia, faza'an karena kaget, min nahwi las'i aqrabin, kata misalkan ada kalajengking ya,
sengatan kalajengking, ada sujud, maka dia balik lagi sujud, gitu. Balik lagi sujud. Nah, wala yadurru idamatu wad'i yadayhi 'alal ardi. Oke, di sini. Syarat duduk di antara dua sujud, ya. Dia tidak ada syarat apapun kecuali mengangkat badannya dia, ya. Nah, adapun tangan, kalau dia masih berada di tanah, ya, tangannya nih masih berada di tanah, itu nggak jadi masalah, ya. Kita lagi posisi duduk di antara dua sujud, tapi tangan kita masih di tanah. Nah, karena kenapa? Karena menaruh tangan di paha, ya, itu bukan merupakan rukun, gitu. Bukan merupakan rukun di duduk di antara dua sujud, ya. Jadi di sini dikatakan wala yadurru idamatu wad'i yadayhi 'alal ardi, dan tidak masalah, ya, dia tetap meletakkan kedua tangannya di atas tanah ila sajdati tsaniyah, sampai pada sujud kedua, ittifaqan, ya. Sepakat, gitu ya, di ulama mazhab Syafi'i sepakat. Sepakat di sini minimal di mazhab Syafi'i, ya. Apakah di mazhab yang lain juga sepakat? Nah, nanti ini bisa dicek lagi, gitu ya, di kitab-kitab mazhab yang lain. Khilafan liman wahima dzalik. Khilafan liman wahima fihi. Nah, ini berbeda pendapat dengan orang yang wahim. Wahim itu, ya, kalau dalam usul fikih kan ada maratibul ilm, ada tingkatan-tingkatan ilmu, ya. Wahim itu dia menyangka, tapi sangkaannya itu di bawah 50%. Ya, di bawah 50%. Seperti itu. Jadi ada yang berpendapat, yang menyangka bahwasanya haruslah tangan itu, ya, diletakkan di atas pahanya. Padahal ini bukan merupakan rukun, ya, di duduk di antara dua sujud. Taib. Wala yutawwiluhu wala i'tidalan. Dan tidak boleh dia memanjangkan duduk di antara dua sujud. Nah, kenapa tidak boleh? Karena duduk di antara dua sujud ini, ya, rukun qasir. Rukun yang pendek. Wala i'tidalan, dan juga i'tidal. Jadi tidak boleh memanjangkan duduk di antara dua sujud. Begitu juga dengan i'tidal. Ya. Kalau dia dipanjangin bagaimana? Karena kalau dipanjangin disebutkan, ya, itu sholatnya bisa batal. Di wala yutawiluhu wala i'tidalan li'annahuma ghairu maqsudaini, karena dua rukun tersebut, baik i'tidal maupun duduk di antara dua sujud, itu bukan merupakan rukun yang dimaksudkan secara zatnya, secara rukun tersebut. Jadi bukan rukun yang apa ya? Jadi li'annahuma ghairu maqsudaini li dzatihima. Jadi disyariatkan bukan untuk rukun itu, gitu. Nah, tapi ada tujuan lain kenapa? Jadi kan misalkan ada suatu ibadah amalan yang memang dia ditunjukkan, yang dimaksudkan ibadah tersebut, gitu ya. Dan ada yang dimaksudkan untuk wasilah, ya. Jadi ada ghoyah, ada wasilah. Nah, kalau i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu maksudnya bukan, yang dimaksudkan itu bukan rukun itu, bukan, ya, kayak nggak sama seperti ruku dan sujud, gitu, ya. Tapi untuk apa? Bal syuri'a lil fasli, tapi disyariatkan, ya, duduk di antara dua sujud sama i'tidal itu disyariatkan untuk pemisah, gitu. Pemisah. Ya. Misalkan i'tidal pemisah antara ruku dengan sujud, gitu. Ya. Atau duduk di antara dua sujud itu pemisah antara dua sujud, gitu. Jadi tujuan, ya, disyariatkannya duduk di antara dua sujud sama i'tidal itu untuk pemisah,
dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang. Maka karena diisyaratkan hanya untuk pemisah, bukan maksud dari tujuan itu, maka tidak boleh dipanjangkan, terlalu dipanjangkan. I'tidal sama duduk di antara dua sujud. Ya. Fakana qasirain, maka kedua rukun tersebut ya itu qasirain, pendek gitu. Nah, ini nanti penting ya ketika kita sedang nanti di sholat jamaah ya, kita sebagai makmum misalkan menyangka imam lagi baca Al-Fatihah, kan kita disuruh untuk menyimak ya, kita disuruh untuk menyimak bacaan imam. Kita menyangka habis baca Al-Fatihah, imam baca surat pendek supaya kita bisa membaca Al-Fatihah setelahnya. Tapi ternyata setelah selesai Al-Fatihah imam tiba-tiba ruku. Nah, bagaimana makmum di sini? Nah, di sini makmum ya. Makmum dia takhalluf namanya. Artinya dia membaca Al-Fatihah, tidak ikut rukuknya imam. Takhalluf dia. Nah, batas maksimalnya itu berapa? Ya. Dia takhalluf gitu. Karena ya takhalluf ini ya ada yang takhalluf bi'udhr ya, boleh dia apa ya? Takhalluf itu berarti dia lambat ya. Jadi imamnya duluan, dia masih aja rukun di belakangnya. Nah, ini nanti ada ininya, ada takhalluf bi'udhr, ada takhalluf karena ada alasan, ada takhalluf bi ghairi udhr. Ada takhalluf ya tanpa ada alasan. Nah, kalau takhalluf bi ghairi udhr, takhalluf bi ghairi udhr ini maksimalnya itu dua rukun. Dan dua rukun ini mutlak. Apakah itu rukun yang pendek atau rukun yang panjang? Gitu. Nah, tapi kalau takhalluf bi udhr ya, semisal ya ini Al-Fatihah tadi ya. Jadi dia mengira imam bakal baca Al-Fatihah, bakal baca surat pendek supaya bisa makmum baca Al-Fatihah. Ternyata enggak. Langsung ruku. Nah, di sini makmum dia boleh takhalluf. Nah, takhalluf bi udhr. Nah, maksimal berapa kalau takhalluf bi udhr? Takhalluf bi udhr itu maksimal 3 rukun. Ya, 3 rukun tawil. 3 rukun tawil. 3 rukun tawil berarti rukun-rukun yang panjang itu ada ruku, ada 2 sujud ya. Berarti ini 3. Dia tetap membaca Al-Fatihah, jangan sampai melewati imam sudah jarak antara dia dengan imam 3 rukun tawil. Berarti tidak dianggap, dan duduk di antara 2 sujud tidak dianggap. Yang dianggap berarti ruku, sujud pertama, sujud kedua. Nah, kalau misalkan imamnya habis sujud kedua sudah berdiri lagi dan dia masih di Al-Fatihah, maka si makmum tidak perlu ruku, maka dia makmum mengikuti imam, ya, langsung mengikuti imam, dan nanti di akhir sholat dia menambah 1 rakaat, gitu. Tapi kalau misalkan imamnya jarak antara dia dan imam masih di bawah 3 rukun panjang tadi, misalkan imamnya di rukun kedua, ya, di ruku kedua, atau bukan di ruku kedua, di sujud kedua, dan makmum sudah ruku. Nah, berarti kan jaraknya cuma ya 2 rukun lah ya, 2 rukun panjang. Nah, maka ini dia masih bisa mengejar ya, masih bisa mengejar imamnya, dan dia tidak perlu untuk menambah 1 rakaat di akhir salatnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi penting kenapa kita harus mengetahui ada rukun tawil, ada rukun qasir. Nah, itu nanti karena efeknya nanti di pembahasan selanjutnya ya. Di pembahasan selanjutnya itu nanti akan dibedakan ya, akan dibedakan. Terutama di pembahasan takhalluf. Jadi takhalluf itu ada takhalluf bi udhr, ada takhalluf bi ghairi udhr. Takhalluf karena ada alasan dan takhalluf tanpa ada alasan, ya. Fa in tawala ahaduhuma, jika dia memanjangkan salah satunya, memanjangkan duduk di antara 2 sujud, atau memanjangkan i'tidal, fauqa dzikrihil masyru', di atas zikir yang sudah ditetapkan di 2 rukun tersebut, fihi,
Nah, fihi kadarnya, kita harus tahu kadarnya. Ya, kadarnya. Qadarul Fatihati fil i'tidal. Kadarnya itu seperti membaca Al-Fatihah ketika i'tidal. Nah, misalkan kita takar, membaca Al-Fatihah itu berapa sih? Ya. Waktunya itu berapa? Nah, kita kadar. Maka ketika kita sedang membaca zikir di i'tidal, ya, di i'tidal, jangan sampai kita melebihi waktu kita dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan ya, kita lebih panjang dari itu, ya, maka ini bisa menyebabkan batalnya salat kita. Ya. Wa qalla at-tasyahhudi fil julus, ya. Wa qalla at-tasyahhudi fil julus, dan dengan batasan paling minimalnya tasyahud. Ya, batasan paling minimalnya apa? Tasyahud. Ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Nah, batas minimal kan dia membaca tasyahud, ya. Membaca tahiyat, ya, at-tahiyat. Kita sudah bahas ini belum, ya? Tasyahud, ya. Intinya sampai sholat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu batas minimalnya sampai situ. Tidak perlu, itu yang batas minimal wajibnya, ya. Tapi kalau sunnahnya sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ini nanti bacaan minimal tasyahud nanti di sini kayaknya setelahnya, ya. Nah, bacaan minimal tasyahud ini dengan at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun redaksinya di sini kalau di kitab ini pakai nakirah, ya, salamun, tapi kita boleh juga pakai assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gitu. Paling kan tambahannya di al-mubarakat as-shalawat at-thayyibat itu sunnah, ya. Nah, yang wajibnya itu at-tahiyatu lillah. Habis itu assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kira-kira aqallu tasyahud, batas minimal tasyahud. Duduk di antara dua sujud. Maka kalau melebihi batas tersebut, ya, nah itu bisa menyebabkan batal salat kita. Nah, tapi harus ada pembatasnya. Kapan salatnya batal? Yang pertama amidan, sengaja, ya, sengaja. Yang kedua aliman, mengetahui kalau perkara tersebut tidak boleh, ya, mengetahui perkara tersebut tidak boleh. Dan kita sudah sering, ya, membahas batasan orang tidak mengetahui itu apa? Syaratnya orang dikatakan tidak mengetahui. Apakah mutlak atau enggak? Nah, kalau di permasalahan yang masyhur, ya, di permasalahan yang masyhur diketahui oleh banyak orang, bukan hanya terkhusus ulama saja, tapi orang awam pun juga pada mengetahui, maka orang yang tidak mengetahui perkara tersebut dan dia tinggal di tengah-tengah para ulama, maka tidak diterima kebodohannya dia, ketidaktahuannya dia tidak diterima, ya. Jadi kalau misalkan di perkara yang masyhur itu dia dima'dzur atau dimaafkan ketika dia tidak mengetahui perkara tersebut, dua, ya. Kondisinya ada dua. Ketika dia baru masuk Islam, ya, walaupun dia tinggal di tengah-tengah ulama, tapi dia baru masuk Islam.
hadithu ahdin bil Islam. Yang kedua, dia tinggal jauh ya daripada para ulama. Dia tinggal jauh, dia tidak misalkan tinggal di tengah hutan gitu. Nah, itu baru di ma'dzur, di permasalahan yang masyhur. Tapi kalau permasalahan yang tidak masyhur, yang hanya diketahui oleh para ulama saja, maka di situ dia orang yang tidak mengetahuinya di ma'dzur. Ya, diberikan uzur gitu ya. Ini merupakan ya pendapat yang rajih di mazhab Syafi'i ya. Yang ketika ada orang yang memanjangkan ya tidal ataupun duduk di antara dua sujud batal, ini merupakan pendapat yang rajih di mazhab Syafi'i. Apakah ada pendapat lain? Ada tentunya ya. Baik itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri maupun di mazhab yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya memanjangkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu tidak batal. Nah, lalu bagaimana ketika kita ada kondisi ya di suatu masjid, kita lagi berjamaah jadi makmum gitu ya. Ternyata imamnya memakai pendapat yang tidak batal. Nah, kita bisa ya mentaklid ulama yang menganggap tidak batal ketika kita sholat. Tapi ketika selesai sholat, walaupun kita tadi sudah taklid ke ulama yang tidak menganggap batal, ya, tapi disunahkan untuk mengulangi kembali sholatnya. Nah, karena kaidahnya seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan ibadah dan ibadah itu, ya ibadah yang kita jalani itu ternyata diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, maka disunahkan untuk mengulang dan tidak ada ulama yang berpendapat sepakat gitu. Kita melakukan misalnya sholat. Tadi sholat yang pertama itu ada ikhtilaf apakah sah apa enggak sholat kita tadi. Ya udah kita ulangi lagi, ya kita ulangi lagi sholat kita. Sunnah ya, kita sunnah untuk mengulangi lagi. Ya karena ada pendapat ulama yang tidak mensahkan sholat tadi. Gitu. Itu kaidah secara umum seperti itu. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perkara yang dikhilafkan itu mustahab. Makanya nanti mengulang sholat itu ada dua kondisi. Ya. Kondisi ketika dia mengulang dalam jamaah. Nah, ini sunnah secara mutlak. Dia habis sholat subuh secara berjamaah. Dia mau mengulang lagi di rumahnya secara berjamaah. Ya boleh, sunnah gitu. Nah, yang kondisi kedua adalah ketika sholat kita itu diperselisihkan oleh para ulama. Maka kita sunnah untuk mengulang lagi. Nah, mungkin seperti itu ya. I'adah seperti itu. Tapi yang kondisi pertama tadi syaratnya harus jamaah. Kalau sholat sendiri, misalkan tadi udah sholat berjamaah, tiba-tiba sholat lagi di rumah sendiri tidak berjamaah tanpa ada alasan apapun. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang boleh adalah ketika dia sholat kembali, ya di rumahnya dia, syaratnya harus berjamaah. Ya. Yang pertama jamaah, yang kedua sholat jamaah. Atau yang kedua, ketika sholatnya diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Wa sunnah fihi al-julusu baina sajadatain. Dan disunnahkan fihi, yaitu di dalamnya, di dalam apa? Ai al-julusu baina sajadatain. Dia duduk di antara dua sujud. Wa fi tasyahhudin awwala, dan juga di tasyahud pertama. Wa fi tasyahhudin awwala. Kenapa awwala? Karena dia mamnu' minas shorf ya. Dia tidak menerima tanwin sehingga majrurnya dengan fathah ya. Wa fi tasyahhudin awwala
Wajal satil istirahah, dan duduk di antara dua sujud. Ya, jadi ini bagaimana posisi duduknya ya? Duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, duduk istirahat. Wa kadza fi tasyahudin akhirin, dan juga di duduk terakhir, di tasyahud akhir ya. In ta'aqqabahu sujudu sahwin, jika setelah duduk pada tasyahud akhir itu kita hendak sujud sahwi. Nah, ini beda ya. Jadi duduk tasyahud akhir, kalau dia langsung salam, nah itu beda posisi ketika dia tasyahud akhir yang setelahnya dia hendak sujud sahwi dulu sebelum salam. Ya. Nah, bagaimana posisi duduknya? Iftirash ya, duduk iftirash. Nah, kaidahnya gini pokoknya. Kalau duduk dia, tasyahud dia, in ta'aqqabahu salam, jika setelahnya ada salam, maka dia duduk tawarruk. Tapi illam yata'aqqabahu salam, tapi jika setelahnya tidak ada salam, ya, tidak ada salam setelahnya, maka dia duduk iftirash. Nah, dari kaidah ini, maka duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, duduk istirahat, ya, atau di tasyahud akhir yang setelahnya dia hendak sujud sahwi, maka di keempat tempat ini dia duduk iftirash, ya, duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Nah, di sini dijelaskan. Bi an yajlisa ala ka'bi yusrahu bihaitsu yali dhahruha al-ardh. Nah, ba di sini untuk menggambarkan, litaswir ya, litaswir untuk menggambarkan bagaimana posisi iftirash, bagaimana iftirash itu. Ya, bi an yajlisa, dia duduk ala ka'bi yusrahu, ya, mata kaki, jadi duduk di atas mata kaki kirinya. Bihaitsu yali dhahruha al-ardh, dengan ya ketemu punggung kakinya ya, punggung kakinya ke tanah. Jadi punggung kakinya itu menempel ke tanah. Jadi duduk di atas mata kaki kirinya, dan punggung kakinya itu menempel di tanah. Wadi'an kaffaihi, dan dengan meletakkan ya kedua telapak tangannya ala fakhidhaihi, di atas pahanya, di atas pahanya. Qariban min rukbataihi, dekat dengan kedua lututnya. Nah, kadar dekatnya itu bagaimana? Bihaitsu tusamituhuma ru'usul asabi'i. Ya, ujung-ujung jemarinya itu ya menempel di ujung, misalkan gimana ya contohnya ya, misalkan ini lutut ya, ini lutut. Nah, ini lutut, ini ujung-ujung jemari tangan. Nah, di sini ya, tusamit. Nah, seperti inilah menempel di sini. Jadi ini lutut ya, ini lutut, ini tangan, ini ujung jari ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bukan kayak gini, bukan ya, bukan kayak gini. Tapi seperti ini. Ya, bihaitsu tusamituhuma ru'usul asabi. Jadi yang menempel itu hanya ujung jemarinya saja. Ya. Nasyiran asabi'ahu, dengan melepaskan jari jemarinya seperti ini. Taib. Ya, seperti ini, dan menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat. Ya, jadi tadi kenapa nggak kayak gini? Kenapa nggak kayak gini? Karena ini nanti tidak menghadap kiblat ya. Jadi tadi ini lututnya seperti ini ya, dibuka telapak tangannya,
Nasyir itu artinya dibuka. Ya, dibuka kedua telapak tangannya. Ya. Habis itu ujung-ujung jari jemarinya ini diarahkan ke arah kiblat, ya. Qailan, seraya membaca zikir Rabbighfirli ila akhirih. Nah, tatimatuhu, zikir yang sempurnanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, sampai wa'afini. Ini yang berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Al-Musannaf. Baik. Nah, tapi Imam Ghazali, beliau menambahkan di dalam kitabnya Al-Ihya, ya, di dalam kitabnya Al-Ihya, wa'fu anni. Boleh nggak menambah zikir tadi wa'fu anni? Memang secara hadisnya tidak ada, ya. Secara hadisnya tidak ada. Tapi kan di sholat itu kita diperbolehkan zikir, ya. Diperbolehkan zikir gitu. Asalkan walaupun ada kaidahnya, ya. Misalkan zikir atau doanya dia tidak boleh tidak boleh ada kaful khitab. Kaful khitab itu kaf yang artinya anta, yang ditunjukkan kepada selain Allah. Nah, gitu. Dan harus berbahasa Arab. Ya, jadi secara hukum asal boleh, ya, secara hukum asal boleh. Ya, wallahu alam, ya, apakah ada landasannya Imam Ghazali menambah ini? Tapi kalau kita lihat ulama madzhab Syafi'i yang setelah beliau, karena secara hukum asalnya juga boleh, ya, secara hukum asalnya boleh, maka ya yang mau mengikutinya, ya kita tidak bisa mengingkari, gitu, ya. Yang mengikuti Imam Ghazali kita tidak bisa mengingkari perkara tersebut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Taib. Ya, halaman setelahnya kayaknya. Ya. Wa yukarriru ighfirli salatan, dan mengulang-ulang lafaz ighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli selama tiga kali. Itu disunahkan juga, ya. Taib. Nah, di sini disebutkan juga di hasyiahnya I'anatul Talibin. Ya, di hasyiahnya I'anatul Talibin, Imam Al-Mutawalli juga menambahkan Rabbi habli qalban taqiyyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Nah, tambahan ini tadi, ya, memang secara hukum asal boleh. Nah, mungkin imam-imam ini, ya, mengistihsan, menganggap baik tambahan tersebut, jadi mereka menambahkan di dalam sholat. Karena secara hukum asal tadi boleh, ya. Taib. Jadi kalau misalkan ada orang, ya, yang menambahkan zikir-zikir ini, ya kita jangan langsung mengingkari, ya. Taib. Wa sunnah jalsatu istirahatin. Wa sunnah jalsatu istirahatin biqadril julusi baina sajdatain. Dan disunahkan untuk duduk istirahat, ya, dari sujud kedua menuju ke berdiri, kita disunahkan apa? Duduk istirahat. Kadarnya bagaimana kadarnya? Biqadril julusi baina sajdatain.
Ya, kadarnya adalah bagaimana kadar duduk di antara dua sujud. Lilit tiba, ya, lilit tiba, karena ada tuntunannya. Karena ada tuntunannya. Walau fi naflin, walaupun ketika sholat sunnah. Ya, walaupun ketika sholat. Jadi kalau ada kata walau, ya, berarti di situ ada khilaf, ya. Ada khilaf di antara para ulama. Nah, di sini dibantah walau fi naflin, walaupun pada sholat sunnah, tetap disunnahkan untuk duduk istirahat. Wa in tarakahal imam, walaupun imam meninggalkan duduk istirahat tersebut. Ya, walaupun imam meninggalkan duduk istirahat tersebut. Jadi walaupun apa namanya, imam meninggalkan tersebut, ya, meninggalkan duduk istirahat. Nah, ketika ada kata wa'in juga, walaupun gitu, ya, artinya berarti di situ ada khilaf juga, ada perbedaan antara para ulama. Nah, bagi yang berpendapat kenapa, ya, berpendapat dia apa namanya, kalau dia takhalluf untuk duduk istirahat, tidak mengikuti imamnya langsung berdiri, kenapa dia tidak dianggap batal sholatnya? Walaupun di sini dia menambahkan rukun atau ya menambahkan gerakan yang di luar imam laksanakan. Ya. Nah, kalau pendapat yang mengatakan batal, ya karena dia tadi menambah rukun atau menambah gerakan di luar gerakannya imam. Tapi kalau yang menganggap sah, ya, sebagaimana pendapat yang diambil oleh Imam Zainuddin Al-Malibari ini, mu'alif kitab Fathul Mu'in, ya, karena di sini duduk istirahat tersebut sunnah, gitu ya, sunnah untuk dilaksanakan, dan mukhalafahnya itu tidak besar, ya, mukhalafahnya itu tidak besar. Jadi mukhalafah itu apa? Mukhalafah itu perbedaan. Jadi perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, ini nanti berbeda kalau misalkan imam meninggalkan duduk, ya, meninggalkan tasyahud pertama, ya, tahiyat pertama. Imam langsung berdiri, ya, udah sempurna berdirinya, kan nggak boleh lagi balik kan. Kalau balik lagi ke tasyahud awal atau tahiyat pertama itu batal sholatnya, ya. Nah, tapi makmum dia kekeh untuk tasyahud awal, tidak mau mengikuti imamnya. Nah, kalau makmum tidak niat mufarokoh itu berlepas diri dari jamaah, maka makmum batal. Karena kenapa? Karena di sini mukhalafahnya terlalu perbedaannya terlalu signifikan, gitu ya. Perbedaannya terlalu signifikan. Nah, kalau di duduk istirahat ini, karena perbedaannya tidak terlalu signifikan, ya, maka ada pendapat, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, tidak batal, ya, tidak batal. Khilafan, ya, khilafan li syaikhina. Nah, ini berbeda. Pendapat ini diselisih oleh syaikhina. Kalau ada kata syaikhina, ini maksudnya
Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Nah, kapan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menganggap haram ya makmum melaksanakan atau ya melakukan duduk istirahat padahal imamnya tidak melakukan duduk istirahat? Kapan? Ketika makmum duduk istirahat dan imam, dan itu bisa dia baru dapat berdirinya imam, dan imam padahal imam sudah membaca misalkan sebagian Al-Fatihah. Nah, membaca sebagian Al-Fatihah. Nah, di situ haram. Adapun ketika dia duduk istirahat dan dia bisa ya mendapatkan Al-Fatihah secara sempurna, maka jatuhnya makruh. Jatuhnya apa? Makruh. Jatuhnya makruh. Nah, tapi kalau menurut muridnya Imam Zainuddin Al-Malibari ini sunnah ya. Sunnah. Tidak makruh maupun haram. Ya. Liqiyamin. Nah, duduk istirahat ini tujuan kapan? Yaitu ketika dia hendak berdiri. Li ajlihi an sujudin, ya. Untuk berdiri, an sujud dari sujud kedua ya. Li ghairi tilawatin, selain daripada sujud tilawah. Nah, kalau sujud tilawah ya ketika hendak berdiri lagi tidak disunahkan untuk duduk istirahat. Baik. Paham ya? Jadi yang disunahkan itu ketika hendak berdiri dari sujud itu ketika sujud selain daripada sujud tilawah. Kalau setelah habis sujud tilawah itu tidak disunahkan. Wa yusannu i'timadun ala batni kaffaihi fi qiyamin min sujudin wa qu'ud. Dan disunahkan untuk bersandar ya. Disunahkan bersandar pada telapak tangannya ketika hendak berdiri dari sujud ya, dan juga ketika dari duduk. Dan posisi tangannya membuka ya. Di mazhab Syafi'i posisi tangannya apa? Membuka, tidak mengempalkan tangan tapi membuka. Button ya. Ini button. Atau artinya ya telapak tangan ya di sini. Ini namanya batnul kaffaini. Kalau ini dhahrul kaffaini. Jadi bersandarnya pada ini. Jadi tidak boleh, tidak disunahkan menggenggam. Ya, kalau di mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan menggenggam. Kalau misalkan ada hadis yang katanya seperti dia sedang mengadon, ya, adonan, kan biasanya orang yang mengadon adonan kan dikepalkan ya telapak tangannya, tapi ini ya hadis tersebut kalau tidak salah itu dianggap dhaif oleh sebagian ulama di mazhab Syafi'i, makanya tidak menjadi patokan gitu ya. Kalau tidak salah itu didhaifkan oleh Imam Nawawi sama Imam Ibnu Shalah. Baik. Ya, betul. Jadi di sini juga ada di footnote-nya ya. Itu hadis tersebut ya yang seperti orang sedang mengadon gitu ya, membuat adonan. Itu hadisnya dhaif. Bahkan Imam Nawawi mengatakan di Syarah Muhadzab hadisnya dhaif, bahkan batil atau tidak ada sandarannya atau tidak ada asalnya sama sekali. Dan Ibnu Shalah mengatakan hadis ini tidak sahih dan tidak dikenal dan tidak boleh untuk dijadikan sebagai hujjah. Ya ala kulli hal memang
tashih dan tad'if hadis itu ya memang ada ikhtilaf ya, karena tashih ya pensahan hadis dan pendhaifan hadis itu sendiri itu ranahnya ijtihad ya, ranahnya ijtihad para ulama. Jadi kita bisa lihat ulama ini mengatakan sahih, ulama ini mengatakan dhaif. Nah, itu perkara yang biasa. Jadi apa namanya? Itu termasuk ikhtilaf yang masyru', yang kita harus lapang dada gitu ya. Nah, jadi standarnya seperti itu. Jadi hadis tersebut ya tidak dipakai di dalam madzhab Syafi'i karena hadis tersebut lemah ya, lemah. Dan ini penilaiannya oleh Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi. Baik. Wa tasi'uha, dan rukun yang ke-9, tuma'ninatun fi kullin. Harus ada tuma'ninah di setiap rukun. Di setiap rukun. Nah, ini beliau mengikuti kan sebagian ulama Syafi'i itu ada yang menganggap tuma'ninah itu include, dia semuanya sepakat tuma'ninah itu wajib dilaksanakan. Cuma dalam pengklasifikasiannya itu berbeda-beda. Ada yang mengincludekan dengan rukun, misalkan ruku langsung wa tuma'ninah fihi gitu. Ruku dan tuma'ninahnya sepaket ya. Ada yang memisahkan menjadi satu rukun saja. Ya, memisahkan menjadi satu rukun saja. Nah, di sini Imam Zainuddin Al-Malibari beliau memisahkan tuma'ninah menjadi satu rukun, tidak diinkludkan ke rukun-rukun yang lain dalam pengklasifikasiannya ya, dalam pengklasifikasiannya. Nah, kalau kita lihat nanti di Tuhfatul Muhtaj itu ada efeknya sebenarnya dari pengklasifikasian ini, walaupun secara tampak keluarnya kayak nggak ada perbedaan, ya sama aja karena sama-sama menganggap itu rukun, ya. Tapi kalau misalkan di pembahasan yang lebih lanjut lagi, ya, dibahas di Tuhfatul Muhtaj itu nanti ada ya di satu kondisi nanti dia ada perbedaannya, kita bisa melihat perbedaannya. Jadi khilafnya bukan khilaf lafzi saja, karena khilaf itu ada dua kan, ada khilaf lafzi. Khilaf lafzi itu apa? Khilaf lafzi itu secara lafaznya mungkin berbeda nih kelihatannya, tapi ternyata ketika kita lihat, oh ternyata maksudnya sama. Itu khilaf lafzi. Ada khilaf ma'nawi. Khilaf ma'nawi itu memang dampak dari khilaf tersebut ada gitu. Nah, kalau kita lihat pengklasifikasian ini ya secara lahiriah tampak keluar kayaknya tidak berbeda gitu. Khilaf lafzi saja. Tapi ternyata Imam Ibnu Hajar ya menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, khilafnya bukan khilaf lafzi tapi khilafnya khilaf ma'nawi. Ya. Dan ini pembahasannya cukup mendalam ya, dakik ya. Cukup dakik, jadi tidak disebutkan di sini ya. Dan itu juga diketahui hanya yang mempelajari yang udah dalam banget gitu ya di dalam madzhab Syafi'i, sehingga tidak terlalu ditampakkan khilafnya di beberapa kitab di madzhab Syafi'i. Ala kulli hal ya, jadi harus tuma'ninah ya. Tuma'ninah itu ya anggota badan itu ya, anggota badan ketika rukun tersebut itu tenang gitu ya, sukun gitu, sukunul a'dha ya. Artinya tuma'ninah itu apa? Sukunul a'dha. Fi kullin minar ruku', ketika ruku', wa sujudain, ketika dua sujud, wal julus bainahuma, dan ketika duduk di antara keduanya, wal i'tidali, dan ketika i'tidal, walau kana fi naflin, walaupun karena dua perkara tersebut, dua rukun tersebut apa?
duduk di antara dua sujud dan i'tidal fi naflin ketika sholat sunnah. Jadi kalau kata ada walau ini tadi berarti ada khilaf ya. Dan yang berpendapat kalau duduk di antara dua sujud dan ketika i'tidal ketika sholat sunnah tidak perlu tumakninah. Nah, ini dibantah di kitab Fathul Muin ini. Walaupun duduk di antara dua sujud dan i'tidal dilakukan di sholat sunnah tetap harus ada tumakninah. Ya, walaupun khilafan lil anwar. Ya, khilafan lil anwar. Nah, ini berbeda dengan pendapat ya pengarang kitab Al-Anwar yang mengatakan ketika sholat sunnah duduk di antara dua sujud maupun i'tidal itu tidak perlu untuk tumakninah ya. Baik. Wa dhabituha. Nah, dhabitnya apa? Antastaqiru a'dha'uhu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Jadi istiqrar ya, anggota tubuhnya itu tetap ya bihaitsu yanfasilu sehingga dianggap berpisah ya antara rukun sebelumnya dan rukun yang hendak dia kerjakan. Gitu. Dianggap berpisah. Nah, gitu. Jadi tidak dianggap masih satu gerakan gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi kadarnya mungkin misalkan kalau ruku kalau kita mengkadar dengan zikir ya berarti misalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya. Satu zikir aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu kalau kita kadar dengan zikir. Satu kali ya. Baik. Walaupun zikir di ruku nggak wajib ya. Nggak wajib, bukan rukun juga. Tapi kira-kira ya kadarnya seperti itu. Makanya kalau ada yang sholat cepat, ya kita lihat dia dapat tumakninah nggak? Ya, dapat tumakninah. Kadarnya apa? Kalau kita kadar dengan zikir, ya tadi. Sebenarnya sebentar gitu ya, sebentar. Baik. Ya, karena 3 menit lagi sudah masuk ke jam 6.30. Kalau ada yang didiskusikan, tafadhol. Setelahnya ini rukun baru lagi. Insya Allah kita bahas di pekan depan. Insya Allah. Ya, kalau tidak ada, langsung kita tutup ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalillah. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.